Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, kuat, dan selalu semangat. Anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anak, dalam situasi dan kondisi seperti ini, Bu Zula selalu ingatkan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan selalu cuci tangan. Anak-anak, kali ini Bu Zula akan mengajak kalian untuk belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelumnya di sini Bu Zula akan membacakan atau Bu Zula akan menjelaskan kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh apa ya, Bu? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengetahui apa sih maksud atau apa ya pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Bu Zula akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Yang tadi Bu Zula sudah menjelaskan kalau pagi hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, minggu lalu siapa ya yang masih ingat materi yang sudah disampaikan Bu Zula? Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Nah, minggu yang lalu kita telah belajar tentang Garuda Pancasila. Ada yang sudah menyanyikan kemarin tentang Garuda Pancasila, tentang bagaimana bagian-bagian dari Garuda itu dan apa maksudnya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas atau kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sekarang Bu Zula akan memberikan perumpamaan kepada kalian. Kira-kira di rumah kalian coba sebelum orang tua kalian membangun sebuah rumah, kira-kira apa ya yang pertama kali harus dibuat? Yang bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Bu Zula hitung 5 detik. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira sebelum membangun rumah, orang tua kalian atau masyarakat, kira-kira apa dulu yang dibangun? 1, 2, 3, 4, 5. Pinter. Nah, pertama yang harus dibangun yaitu dasarnya. Nah, apa ya yang terjadi apabila rumah dibangun tapi tidak ada dasarnya? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab nanti akan Bu Zula kasih poin. Coba tulis komentarmu di bawah. Iya, pinter. Rumah apabila tidak ada dasarnya atau tidak ada pondasinya, nggak akan bisa terbangun atau terbentuk sebuah rumah. Nah, bagaimana bisa rumah dibangun tanpa sebuah pondasi? Rumah itu mungkin akan melayang karena tidak ada dasarnya. Begitu juga dengan negara kita, Indonesia. Apabila negara kita tidak ada pondasinya, maka tidak akan bisa terbentuk sebuah negara. Nah, di sini pondasi yang Bu Zula maksud yaitu apa ya, anak-anak? Pinter.
Pancasila. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar negara. Jadi sebelum membangun atau membentuk sebuah negara, yaitu negara Indonesia, pertama kali yang dibentuk oleh founding father kita atau pendiri bangsa kita, yaitu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai pijakan awal membentuk suatu negara. Nah, Bu Zula, kira-kira rumah kan biasanya ada tiangnya. Apakah Pancasila itu juga bisa dimaksud sebagai tiang negara itu? Bisa, anak-anak. Jadi bagaimana ya apabila rumah sudah ada pondasinya, tapi nggak ada cagaknya atau nggak ada tiangnya? Kira-kira apa yang terjadi? Pinter, rumah tersebut akan roboh. Begitu juga dengan negara. Apabila Indonesia tidak punya pondasi dan juga tidak punya tiang, maka tidak akan terbentuk suatu negara yang kokoh. Begitu juga Pancasila. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar negara. Setelah itu Pancasila dimaksudkan atau berfungsi sebagai tiangnya negara, penyangga negara, 4 pilar. Apa saja 4 pilar atau cagak rumah itu kan ada 4 biasanya. Negara kita juga seperti itu, anak-anak. Ada 4 tiang. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tiang yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan tiang yang terakhir atau yang keempat yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaankah? Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh menuliskan pertanyaan anak-anak di kolom komentar ya, terkait apa yang disampaikan Bu Zula mengenai dasar negara dan juga tiang negara atau 4 pilar negara. Nah, jika tidak ada pertanyaan, nanti Bu Zula akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar berikut anak-anak adalah sebuah penampakan apabila sebuah rumah tidak ada dasarnya atau tidak ada pondasinya dan juga tidak ada tiangnya. Nah, rumah ini akan roboh, anak-anak. Begitu juga dengan negara kita. Kalau tidak ada dasar dan tiangnya, maka tidak akan bisa terbentuk sebuah negara yang kokoh. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajarnya, Bu Zula akan mengajak kalian menyanyikan lagu tentang materi pada pagi hari ini. Ada yang tahu kira-kira Bu Zula akan mengajak kalian menyanyikan lagu apa ya? Pinter, Garuda Pancasila. Nah, di sini Bu Zula akan memimpin kalian, tapi kalian juga harus mengikuti Bu Zula ya di rumah. Ayo semuanya berdiri mengikuti Bu Zula. Yang semangat, yang berdiri, ayo. Sudah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pinter, terima kasih sudah semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama teman-teman secara daring dan juga bersama Bu Zula. Nah, anak-anak, jadi Pancasila sebagai dasar negara, ada yang masih perlu ditanyakan? Pokoknya kalau membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, kamu lihat saja rumahmu atau tetangga-tetanggamu yang masih membangun rumah. Nah, di situ pasti pertama kali yang dibangun atau yang dibentuk adalah
pinter, dasarnya dulu atau pondasinya dulu, biar rumah tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Selanjutnya dipasang beberapa tiang. Nah, di sini tiang yang dimaksud Bu Zula tadi adalah 4 pilar negara. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Zula akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang dimaksud Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa? Anak-anak, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, yaitu sebagai jalan hidup atau cara hidup masyarakat. Pandangan hidup di sini yang dimaksud yaitu suatu sistem nilai yang dijadikan acuan atau pedoman oleh manusia pada setiap perbuatan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu apa ya kira-kira fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yang pertama yaitu memberikan arah tujuan atau cita-cita bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu memberikan pegangan dan pedoman dalam menghadapi serta memecahkan masalah. Yang ketiga, sebagai dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk memperjelas, Bu Zula akan menjelaskan kembali tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang keempat, Pancasila juga sebagai cita-cita hukum. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Zula hari ini bisa dimengerti anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu Zula mau beberapa anak mencoba untuk merefleksikan atau menyimpulkan materi yang disampaikan Bu Zula pada pagi hari ini, mulai dari Pancasila sebagai dasar negara sampai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kira-kira siapa ya yang bisa menyimpulkan kira-kira materi yang disampaikan Bu Zula pada pagi hari ini? Jika kalian mau, silakan tulis nama kalian di kolom komentar. Nanti Bu Zula akan menghubungi kalian via video call atau Zoom. Yang menjawab atau yang menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yang memberikan refleksinya, nanti Bu Zula akan memberikan poin keaktifan atau partisipasi dalam nilai kalian. Bu Zula tunggu ya. Nah, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, semoga kita bisa bertemu besok minggu depan untuk belajar PPKN lagi bersama Bu Zula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.